Kita absen dulu. Sela, Hikmah, Tessa, Rika, Febri, kelas 5, Sesa, Usna, Raika. Baiklah, hari ini hadir semua. Di sini ada kelas 4 dengan kelas 5. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan. Hari ini kita ada 2 mapel atau 2 perangkat. Yang pertama kelas 4 dengan judul yaitu Bahasa Indonesia, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan dan tulisan. Baik untuk kelas 5. Kelas 5 itu ada kelas 5 IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang kelas 4 dulu. Ada yang tahu nggak? Kelas 4. Apa itu menentukan gagas pokok dan gagas pendukung dalam teks lisan dan tulisan? Ada yang tahu? Tahu. Nah, baiklah. Menentukan gagasan pokok, ide utama dan gagasan pendukung atau ide detail dalam teks lisan dan tulisan adalah kemampuan penting untuk memahami isi teks dengan baik. Gagasan pokok adalah inti dari suatu teks, sedangkan gagasan pendukung menjelaskan atau mendukung gagasan pokok. Teks tulisan. Nah, di sini ada teks tulisan. Teks tulisan kalimat. Gagasan pokok biasanya diungkapkan dalam bentuk kalimat utama yang berisi inti paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal, akhir, atau kadang di tengah paragraf. Ciri kata kunci. Kata kunci dalam kalimat utama menunjukkan gagas pokok. Gagas pokok, identifikasi kata kunci dan dapat membantu memahami inti dari paragraf. Pahami rincian. Gagasan. Pahami rincian. Gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan atau mendukung gagasan pokok. Mereka seringkali memberikan contoh data penjelasan atau rincian lebih lanjut. Analisis rujukan. Nah, yang keempat itu ada analisis rujukan. Kalian dengar tadi ini, nanti Ibu tanya satu-satu.
Ibu ambil menjelaskan tentang peraga alat hewan. Apa aja alat hewan yang kalian ketahui? Alat gerak hewan itu ada apa saja? Alat gerak yang aktif itu ada otot. Nah, otot pohon. Materi pembelajaran alat gerak hewan. Nah, di sini Ibu lihat ya. Di sini ada gambar hewan. Ada hewan apa ini? Ada alat peraganya. Apa? Ini kelas 5. Ya. Ada alat peraganya, bentuk-bentuk rongga. Apa namanya? Organ tubuhnya. Alat galau atau alat apa itu namanya ya? Baiklah, di sini Ibu membacakan hewan menggunakan berbagai alat gerak untuk bergerak. Tergantung pada lingkungan dan kebutuhan mereka. Alat gerak ini dibagi menjadi 2 jenis alat gerak aktif otot dan alat gerak aktif pasif. Rangka otot menyebabkan tulang bergerak sehingga hewan dapat bergerak dengan berbagai cara seperti berjalan, berlari, berenang, melompat atau otot adalah organ yang bertanggung jawab untuk menghasilkan gaya dengan gerakan. Otot menyebabkan gerakan. Contoh otot pada hewan, otot pada kaki untuk berjalan, otot pada sayap untuk terbang, otot pada sirip untuk berang. Ya, tunggu dulu lah, Ibu menjelaskan punya kelas 5. Alat gerak pasif, perangkap. Nah, macam-macam alat gerak. Nah, contoh hewan alat gerak yang digunakan. Ikan, biasanya sirip untuk apa? Untuk berenang. Burung, burung. Sayap untuk apa? Terbang. Ya. Kucing, kaki depan dan kaki belakang untuk berjalan. Ya, ular, tubuh yang licin untuk merayap. Kura-kura, kulit untuk keras untuk melindungi diri. Nah, sudah paham sampai di sini kelas 5? Jadi kesimpulannya, hewan memiliki beragam alat gerak, memungkinkan mereka bergerak di berbagai lingkungan dan untuk berbagai keperluan. Sudah paham Pak di sini? Mengerti? Ya, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu akan memberikan kalian 5 pertanyaan. Sudah Ibu tulis di sini, silakan kalian jawab. Ya, yang kelas 4 silakan dikumpul. Kelas 4 sudah? Ya, sudah. Oke, sudah kumpul semua. Ya. Kelas 5 kalau sudah, silakan dikumpul. Ya, kelas 5 sudah? Ya, silakan kumpul. Sudah, Bu. Ya. Ya, kelas 5. Baiklah, sudah paham sampai di sini semuanya?